Sekeluarnya dari lapas, Adnan memulai kembali lembaran baru dalam hidupnya dari nol. Ia pun membantu mengurus usaha ayahnya yang berupa toko perlengkapan elektronik. Tidak ada orang lain yang bisa membantu ayahnya selain dirinya. Dara sibuk mengurus rumah tangganya, jadi hanya tinggal dirinya saja yang bisa diandalkan. Ayah ada kerjaan, boy. Maafin ayah ya. Tapi kan ayah selalu sempetin telepon. Maafin ayah kalau nggak bisa sering-sering kesini. Emang kenapa nggak bisa sering-sering ya? Tanya Farizki balas. Bagaimana Adnan harus menjelaskannya? Ia sendiri bingung. Ia bukan siapa-siapa Helena sekarang. Mereka masih bisa berhubungan dengan keluarga ini hanya karena ada Farizki yang merupakan putranya. Dia tentu tidak enak hati dengan Fatur, suami Ailena sekarang. Selain itu, hatinya kerap tak kuat melihat bagaimana tatapan penuh cinta Fatur pada Ailena. Bagaimana cara Fatur memperlakukan Ailena? Bagaimana cara Fatur memanjakan Ailena? Bagaimana kemesraan antara Fatur dan Ailena? Oleh sebab itu, dia kadang memilih menemui Farizki saat kedua orang itu tidak ada di rumah, demi menjaga kewarasan hati dan pikirannya. Sedikit pun, nama Ailena tidak pernah bergeser dari hatinya, dan melihat semua pemandangan itu nyatanya cukup menyiksa hatinya. Ya nggak bisa sayang, kan ayah harus urusin toko kakek. Jadi ayah suka sibuk. Ujar Fatur berkilah. Loh, Farisa kenapa nangis sayang? Tanyanya mengalihkan perhatian pada Farizki dari pertanyaan tadi. Itu ya, Risa mau balon, tapi yang jual udah pergi. Ujar Farizki sendu saat ingat kembali keinginan adiknya. Mata Adnan seketika berbinar. Lalu dia memanggil Farisa agar mendekat ke mobilnya. Nah, Faris, Risa, ayah Adnan, ada sesuatu untuk kalian. Ayah hitung sampai 3 ya. Nanti ada kejutan buat kalian berdua. Ayah mulai hitung ya. 1, 2, 3. Lalu Adnan membuka pintu belakang mobilnya. Kemudian beberapa balon aneka bentuk menyembul keluar membuat gelak tawa dan binar bahagia terbit di wajah kedua bocah itu. Wah, ayah Adnan bawa balon banyak. Abang mau yang Upin sama Doraemon ayah? Seru Farizki. Adek, mau balon apa? Tanya Farizki pada Farisa, yang juga sudah berhenti menangis. Kini hanya ada binar bahagia di wajahnya. Lisa mau balon masa sama ikan ya? Ujar Farisa, yang juga diajari memanggil ayah pada Adnan supaya sama dengan Farizki. Oke, ini untuk Faris, nah ini untuk si cantik Risa. Ujar Adnan seraya menyerahkan balon-balon itu kepada kedua bocah itu. Terus balon burung sama mobil untuk siapa? Tanya Adnan. Balon mobil untuk Faris aja ya, terus burung untuk Risa, ya kan deh? Farizki meminta persetujuan Farisa. Farisa mengangguk antusias. Yeay, balon Lisa banyak, seru Farisa senang, membuat Nina yang dari tadi menemani Farisa mengelus dadanya lega. Tadi ia udah bingung bagaimana mendiamkan Farisa. Beruntung Adnan datang sebagai seorang pahlawan yang dibutuhkan di saat-saat yang genting. Makasih ayah, ujar Farizki senang, lalu memeluk kaki Adnan. Adnan pun segera berjongkok untuk mensejajarkan tubuhnya dengan Farizki, lalu menciumi pucuk kepalanya dengan sayang. Sama-sama, boy, ujarnya seraya tersenyum manis. Terima kasih Helena, karena kau udah memberikan aku kesempatan untuk berdekatan dengan anakku. Kau memang benar-benar wanita yang baik, ibu yang terbaik. Hanya aku manusia yang bodoh yang menyanyiakanmu. Semoga kau selalu bahagia Helena. Lirih Adnan dalam hati. Mendung tanpa mengkelayut di akhir pekan itu. Awan hitam berarak seakan mengerti kesedihan orang-orang di kala itu. Akhir pekan yang biasanya diisi canda tawa. Saat keluarga tercinta bisa berkumpul bersama, justru menjadi hari duka cita karena ada kepergian orang yang tidak disangka-sangka. Nanda nampak menangis histeris di pusara dua orang yang
Karena satu, dua orang yang menjadi pusat hidupnya beberapa tahun ini. Dua orang yang selalu setia menemani, memberi dukungan, memberikan perhatian dan kasih sayang. Mencintainya dengan tulus, walaupun awalnya sedikit tak suka, mengingat cara hadirnya ia di dunia ini. Tapi keduanya tetap menerima dirinya dengan tangan terbuka sebab mereka sadar, bukan keinginannya hadir di dunia ini dengan cara yang tidak semestinya. Justru kehadirannya telah berhasil mengukir senyum bahagia di bibir kedua orang yang begitu merindu akan kehadiran seorang cucu. Kepergian kakek dan neneknya yang tidak terduga membuat gadis cilik itu bagai kehilangan pijakannya di bumi. Nanda meraung, menumpahkan segala kesedihan dan kepedihan di atas pusara kedua orang tua yang merupakan orang tua ayahnya itu. Seandainya ia tahu kalau keinginannya agar kakek dan neneknya itu datang menyaksikan pementasan drama yang dimana ia yang menjadi pemeran utamanya, justru membuat keduanya celaka hingga meregang nyawa. Tentu ia tidak akan pernah meminta hal tersebut. Ia sungguh menyesal, amat sangat menyesal. "Nenek, kakek jangan tinggalin Nanda," raung Nanda sambil memeluk gundukan tanah merah yang masih basah dan terbuat tabur bunga. "Nenek, kakek, mengapa kakek dan nenek ikut tinggalin Nanda? Kenapa kakek dan nenek gak ngajakin Nanda?" Raungan sesegukan. Radhika yang juga sangat terpukul atas kepergian kedua orang tuanya, makin terperosok saat melihat dan mendengar raungan kesedihan sang keponakan. "Sudah sayang, kamu gak boleh kayak gini. Nanti nenek dan kakek malah makin sedih lihat kamu kayak gitu," ujar Radhika mencoba menenangkan ditariknya tubuh kecil Nanda ke dalam pelukannya. Dieratkan pelukannya itu seraya mengusap punggung ringkih Nanda yang bergetar berusaha menenangkan. "Ini semua salah Nanda, Om. Kalau Nanda nggak minta kakek sama nenek datang ke sekolah untuk nonton Nanda di pementasan drama, pasti kakek dan nenek nggak akan kecelakaan dan pergi kayak gini," ucap gadis kecil yang udah berusia 10 tahun itu. "Ini semua bukan salah Nanda, sayang. Ini semua sudah takdir. Sepertinya memang waktu kakek dan nenek di dunia udah berakhir. Jadi sudah saatnya kakek dan nenek menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini memang jalannya. Kita sebagai manusia tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan." "Nanda sayang kan sama kakek dan nenek?" tanya Radhika pada gadis kecil itu, dan Nanda mengangguk. Kalau Nanda memang sayang dengan kakek dan nenek, maka Nanda tidak boleh bersedih lagi. Sebaiknya banyak-banyak berdoa semoga Allah menempatkan kakek dan nenek di surganya Allah. Tugas Radhika berusaha menguatkan gadis kecil kesayangannya itu. Saat sedang berusaha menenangkan Nanda, tiba-tiba terdengar suara keributan membuat mereka semua mengalihkan pandangannya ke satu arah. "Dasar anak pembawa sial, kamu lihat kan gara-gara kehadiranmu semuanya hancur. Orang tua saya jadi meninggal," pakik Doni setibanya di area pemakaman. Doni beberapa hari ini melanjutkan pencariannya terhadap istrinya, Nuri, yang menghilang bagai ditelan bumi. Namun, isi pesan pagi tadi yang baru sempat ia baca siang ini sungguh membuatnya syok. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas saat menuju ke sekolah tempat Nanda menimba ilmu. Dadanya seketika saja bergemuruh. Rasa benci makin menjadi-jadi setiap mengingat wajah gadis kecil yang amat dibencinya itu. "Kak, kamu tidak sepantasnya bicara seperti itu. Ini bukan salah Nanda, tapi memang sudah takdir." Tugas Radhika sedikit meninggi tak suka saat melihat Doni sibuk menyalahkan Nanda sebagai penyebab terjadinya kecelakaan itu. "Tapi itu kenyataannya kan? Dia ini memang pembawa sial, apakah lupa? Berapa keluarga yang hancur karena kehadirannya?" ujar Doni sini seraya mengingat keluarga-keluarga mana saja yang jadi hancur akibat kehadirannya. "Tapi itu bukan salah Nanda. Bagaimanapun kehadirannya itu ada andilmu. Kalau bukan karena kau, tidak mungkin ia hadir di dunia ini. Kalau boleh meminta, pasti Nanda tidak akan mau lahir dari benih bajingan seperti kakak yang cuma bisa menyalahkan tanpa introspeksi diri," desis Radhika murka. Lalu ia menggandeng tangan Nanda keluar area pemakaman dan menuntunnya masuk ke dalam mobil.
Orang-orang yang hadir di pemakaman satu persatu pergi meninggalkan Doni terpongkor sendiri di tempatnya. Doni menatap nanar pada gundukan tanah merah tempat peristirahatan terakhir kedua orang tuanya. Tangannya mengepal. Saat ego membutakan mata hati seseorang, maka hanya ada kebencian. Kebenaran hanya dianggap serpihan debu. Seperti itulah kiranya Doni saat ini. Keegoisannya lebih mendominasi, menutup semua akal sehatnya. Tapi Doni melihat kesedihan mendalam pada putrinya. Dia justru sibuk menyalahkan segala yang terjadi pada gadis kecil yang tak berdosa itu. Kak, aku mau bawa Nanda tinggal sama kami. Radhika meminta izin sang kakak untuk memboyong Nanda ikut dengannya. Lagi pula di rumah peninggalan orang tuanya itu, dia tidak memiliki teman bermain. Hanya ada ART dan penjaga saja di rumah. Kakaknya jarang ada di rumah, kalaupun pulang juga percuma. Karena Doni tidak pernah memperhatikannya. Berani kau bawa Nanda keluar satu langkah saja dari rumah ini? Maka jangan salahkan aku kalau aku akan membuat perhitungan pada kalian, termasuk pada anak pembawa sial itu. Tegas Doni membuat Radhika mendengus. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kakak menyiksa batin Nanda? Dia masih anak-anak, kak. Psikisnya bisa terganggu bila selalu kakak caci maki seperti itu. Ujar Radhika mencoba menasihati. Tidak usah sok menasihati, urus saja urusanmu sendiri dan keluargamu. Biarkan urusan anak kecil itu jadi urusanku. Pergi sana, mengganggu saja. Ketus Doni membuat Radhika mendengus pasrah. Semenjak kepergian Risa dan Ilham, Nanda menjadi pribadi yang pendiam dan pemurung. Tidak ada keceriaan di wajahnya. Tidak ada kebahagiaan yang terpancar di matanya. Itu cukup mengusik batin Radhika. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa, sebab kini gadis kecil itu menjadi tanggung jawab kakaknya. Dari balkon ruang kerjanya dapat Tony lihat wajah murung gadis kecil yang merupakan anak biologisnya itu. Dia tampak sedang melamun di tepi kolam ikan. Terkadang hatinya ikut perih, mengingat nasib malam gadis kecil itu. Tapi entah mengapa ia justru tidak bisa mengontrol emosinya setiap berpapasan dengannya. Doni menghela napas lelah. Ia tepis perasaan bersalah yang terkadang menyusup ke dalam sanubarinya. Lalu ia pun melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya, siang itu langit tampak begitu terik. Nanda yang dulu biasa diantar jemput kakek dan neneknya saat pergi maupun pulang sekolah, kini justru harus pulang sendiri sembari menaiki angkutan umum. Kata Doni, ia harus belajar mandiri, tidak boleh lemah dan cengeng. Jadilah kini ia berdiri di tepi jalanan sambil melirik angkutan umum yang lewat. Tetapi hingga mentari sudah tepat di atas kepala, ia tak kunjung menaiki satupun angkutan umum yang berhenti di depannya. Ia justru membalik tubuhnya menyusuri jalanan entah kemana. Di punggungnya tergantung tas ransel yang isinya bukan hanya buku, tapi beberapa barang pribadinya. Hati dan pikirannya kosong, hidupnya begitu hampa. Satu persatu orang-orang yang dikasihinya pergi meninggalkannya. Apakah benar ia anak pembawa sial? Pikirnya. Ingatan akan perkataan ayahnya ternyata begitu membekas di benaknya. Ia takut bila ia terlalu lama bersama ayah dan pamannya, maka nasib sial itu juga akan menimpa mereka. Ketakutan itu nyatanya membuat gadis kecil itu membuat keputusan besar dalam hidupnya. Keputusan tak terduga dari gadis kecil yang usianya baru 10 tahun. Pergi, ya, itulah pilihannya. Entahlah sudah sejauh mana Nanda melangkahkan kakinya. Yang dia tahu, langit kini udah tidak seterik tadi. Bahkan awan hitam mulai berarak menutupi langit yang tadinya masih terlihat biru. Kilatan petir mendadak bersautan membuat sekecil Nanda bergetar. Namun ia tidak memiliki arah tujuan. Dengan tangan memeluk tas ransel yang ia letakkan di depan dada, Nanda meneruskan langkahnya. Tiba-tiba rintik hujan turun membasahi bumi. Kian lama kian deras, membuat sebagian tubuh Nanda basah. Tak jauh dari tempat yang berdiri, ia melihat halte bis. Dia pun bergegas berlarian ke sana untuk berteduh. Jalanan di sana begitu sepi, bahkan nyaris tak ada yang lewat. Nanda pun hanya sendirian di halte itu, sambil duduk bersandar di bangku yang tersedia di sana. Langit kian menghitam, cahaya yang mentari kini telah menghilang sempurna. Tubuh kecil dan rapuh itu kini menggigil di kedinginan. Tak ada nama lain yang bisa ia sebut di kala seperti ini selain Mama.
Mama di mana? Kenapa Mama ninggalin Nanda? Nanda kangen. Diri Nanda dalam hati. Dari kejauhan Nanda melihat ada sebuah kendaraan roda 4 yang akan melintas. Makin lama kendaraan 4 itu makin dekat, lalu berhenti tepat di tepi jalan. Ternyata itu adalah angkutan umum yang tak berasal dari mana, sebab Nanda baru kali ini melihat angkutan umum jenis itu. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya turun dari sana dan menghampiri Nanda. "Kamu lagi nunggu siapa, Nak?" tanya ibu itu. Nanda menggeleng membuat ibu itu mengerutkan keningnya. "Orang tua kamu mana?" tanya ibu itu lagi. Lagi-lagi Nanda menggelengkan kepalanya. "Keluarga kamu?" lanjutnya lagi. "Enggak ada," lirik Nanda dengan tubuh bergetar karena ia udah benar-benar kedinginan. Bahkan wajah dan bibirnya pun telah memucat. Ibu itu pun menempelkan telapak tangannya ke atas dahi Nanda untuk mengecek suhu tubuhnya secara konvensional. "Kamu demam sayang, kamu ikut bunda dulu ya," ajak ibu itu ramah. Nanda memperhatikan wajah ibu itu yang terlihat ramah dan lembut. "Kamu gak usah khawatir, bunda gak bakal ngapa-ngapain kamu kok. Ikut bunda yuk, di tempat bunda juga banyak anak-anak kecil yang kayak kamu ini loh. Kamu pasti suka. Lagian baju kamu basah semua nih. Ntar sakit loh, jadi gimana? Mau ikut sama bunda?" Bojok bunda, Rika, yang merasa iba melihat penampilan Nanda. Dia benar-benar tidak tega meninggalkannya seorang diri dalam keadaan basah-basahan di tengah hujan dan langit juga sudah hampir gelap. Yang penting menolong anak itu dulu, pikir bunda Rika. Urusan lainnya Rika bisa diselesaikan esok hari. Atas bujukan bunda Rika, akhirnya Nanda pun bersedia ikut. "Selamat tinggal Papa, Om Dika, Atuk Rere, Bunda Ai. Nanda pasti akan merindukan kalian," lirih Nanda, pelan nyaris tak terdengar.